Australia. Kita akan melangsungkan kegiatan kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Yuk kita semuanya siap-siap. Jangan lupa kitab sucinya juga diambil. Minggu ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Apa itu? Mari kita baca bersama-sama. Oh ya, nanti kita akan bernyanyi bersama. Kita akan membaca kitab suci bersama. Jadi, yuk kita siapkan, panggil adik kakak atau orang tua kalian juga ya untuk mendampingi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Marilah teman-teman kita berdoa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mengundang kami untuk datang bertemu denganmu. Berkati kami semua sepanjang kegiatan Bina Iman ini, agar kami semakin rajin dan taat mendengar pengajaran-Mu. Penuhi kami dengan sukacita dari Roh Kudus-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan Raja kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu
Raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dan membaca juga bersama-sama. Pasti di rumah adik-adik juga membuka kitab sucinya juga kan? Nah, supaya lebih mantap, mari kita mendengarkan sedikit penjelasan dari Ibu Iyun. Yuk kita simak bersama yuk. Halo adik-adik, hari ini kita bersama dengan seluruh umat Katolik di dunia merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Nah, makanya adik-adik melihat nih, hari ini Bu Iyun memakai mahkota raja. Ya, barusan tadi kalian mendengarkan bacaan kitab suci. Nah, apakah kalian masih mengingat isinya? Ya, tadi disebutkan bahwa akan tiba saatnya Anak Manusia datang dalam kemuliaan bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, apakah kalian tahu siapakah Anak Manusia itu? Anak Manusia adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus akan datang dan bertahta sebagai Raja. Ketika ia datang, ia akan mengumpulkan semua orang. Lalu ia akan memisahkan mereka menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah orang-orang benar. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang tidak benar, atau dalam kitab suci disebut orang-orang terkutuk. Bagaimana Tuhan Yesus membedakannya? Betul, melalui apa yang sudah mereka perbuat masing-masing. Kelompok orang benar adalah mereka yang mau peduli, mau berbagi, mau memperhatikan, dan mau membantu sesamanya yang membutuhkan. Misalnya seperti ini, ketika ia melihat ada orang yang lapar atau haus, ia akan segera memberikan mereka makan dan minum. Ketika ia mendengar ada temannya atau tetangganya yang sakit, ia akan mengunjungi mereka dan berdoa untuk kesembuhan mereka. Kelompok orang benar, ketika melihat adiknya lagi cemberut, atau orang tuanya lagi bersedih hati, atau bahkan melihat ada satu temannya yang duduk sendirian di pojok kelas, ia akan datang menghampiri, dia akan menghiburnya, dan ia akan memberikan keceriaan kembali kepada mereka. Orang-orang benar juga tidak akan ragu-ragu untuk memberikan pertolongan apapun juga yang dibutuhkan oleh orang lain. Misalnya, kalau ada yang membutuhkan uang atau pakaian atau barang-barang yang lain, ia akan dengan senang hati memberikannya. Nah, apakah adik-adik juga sudah pernah melakukan itu? Pernah? Pernah ya? Nah, bagus. Anak Bia Pulau Gebang pinter, mau melakukan apa yang dilakukan oleh
orang-orang benar. Kalau Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus pasti akan senang. Kenapa Tuhan Yesus senang? Karena Yesus berkata, apa yang engkau perbuat bagi salah seorang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang hina adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, membutuhkan kepedulian dan bantuan kita. Ketika kita melakukan itu kepada mereka, kita melakukannya juga untuk Tuhan sendiri. Ya. Nah, sekarang kita melihat kelompok yang kedua yang disebut sebagai kelompok orang-orang terkutuk. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau peduli atau cuek-cuek saja dengan penderitaan orang lain. Mereka tahu mereka bisa melakukan sesuatu untuk membantu mereka, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kelompok ini? Tuhan berkata, masuklah ke dalam api yang kekal. Waduh, ngeri sekali. Ya, apakah adik-adik mau masuk ke dalam api yang kekal? Tidak ya, jangan sampai kita masuk ke dalam api yang kekal. Kita harus bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kehidupan kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang benar. Syaratnya apa? Yaitu tadi, kita mau melakukan pekerjaan orang benar, peduli, mau membantu orang yang membutuhkan. Nah, pertanyaannya, kalau di masa pandemi seperti sekarang ini, ketika kita terbatasi melakukan segala sesuatu, apakah adik-adik juga bisa tetap membantu orang lain? Bisa ya, bisa tetap membantu orang lain meskipun kita di rumah saja. Contohnya seperti apa? Yuk, Bu Iyun mau ingatkan. Di awal-awal tahun, gereja kita ada membagikan stiker berwarna coklat. Tulisannya Celengan Tunawisma. Nah, Bu Iyun yakin kalian pasti juga menerimanya. Setiap keluarga punya kesempatan untuk membuat celengan tunawisma sendiri. Nah, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan menyisihkan sebagian uang jajan kalian. Kalian masukkan ke dalam celengan tadi. Nanti di periode waktu tertentu, ketua lingkungan akan mengumpulkan, lalu menyetorkannya ke gereja, dan gereja akan menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Itu salah satu contohnya, ya. Contoh lain apalagi, Bu? Contoh lain seperti ini. Adik-adik bisa mengajak orang tua kalian untuk bersih-bersih rumah. Misalnya, yuk Ma, yuk Pa, kita periksa lemari kita buka. Nah, apakah ada baju atau pakaian kita yang sudah kekecilan, yang sudah nggak terpakai lagi tapi masih bagus? Nah, adik-adik bisa ambil lalu simpan ke dalam kotak dulu. Atau adik-adik bisa periksa rak buku. Apakah ada buku pelajaran atau buku cerita yang sudah tidak terpakai lagi? Kalian bisa ambil lalu simpan juga. Ya. Nah, atau ini mungkin yang paling banyak, adik-adik punya mainan yang banyak sekali, masih bagus-bagus, tapi sudah bosan memainkannya. Jangan dibuang ya, ambil lalu simpan ke dalam kotak. Nanti ketika ada kegiatan sosial, entah dari gereja, entah dari sekolah, nah kalian bisa ambil kembali kotak simpanan kalian. Kalian bisa sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Mereka yang menerima pasti akan bahagia sekali. Kalian sudah berbuat baik. Kalian melakukan pekerjaan orang benar. Nah, kalau Tuhan Yesus melihat itu, Yesus pasti akan senang. Ya, dan dia pasti akan bilang, oke, mari sini anak-anak Bina Iman Pulau Gebang, yuk bergabung bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tinggal dalam kebahagiaan abadi, kehidupan kekal di surga.
Wah, kalau adik-adik mendengarkan undangan Tuhan Yesus seperti itu, apakah kalian akan senang? Pasti akan bahagia sekali ya. Kita semua punya kesempatan untuk bisa hidup kekal bersama Tuhan di surga. Syaratnya, lakukan pekerjaan orang benar. Ya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk bisa hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Mari kita berlaku sebagai orang-orang benar, mau peduli dan mau membantu sesama yang membutuhkan. Apakah adik-adik siap melakukannya? Bisa ya? Pasti bisa. Dengan bimbingan Roh Kudus kita pasti bisa menjadi orang-orang benar pilihan Tuhan. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu Tuhan, lewat pelajaran hari ini, Engkau mengingatkan kami bagaimana menjadi orang yang benar, bersatu denganmu di surga. Berilah kami ketekunan dan semangat untuk bisa terus mengusahakannya. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami. Bunda Maria, sertailah dan doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di ujung acara kita. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan bertemu kembali dengan gaya yang berbeda. Oke, adik-adik, kalau boleh kakak simpulkan hari ini, kegiatan kita hari ini jangan sampai kita lupakan ya tentang pelajaran-pelajaran hari ini. Jangan lupa, semoga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang benar, orang-orang yang melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kita akan melakukannya dalam baca. Oke, sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa untuk tetap hidup sehat, cuci tangan kapanpun diperlukan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Bina Iman Anak Santo Gabriel Edo.